Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eni. Nah, hari ini saya mau berbagi tips atau informasi mengenai cara sukses menjadi TKI atau TKW di luar negeri. Ini nggak hanya di Taiwan ya, dimanapun kalian berada, sebenarnya juga nggak di luar negeri, di perantauan juga bisa tips ini karena ini adalah tips sukses bekerja ya, tips sukses bekerja. Nah, di sini saya sudah merangkum sebanyak 12 poin yang bisa dilakukan agar kalian itu bisa sukses bekerja di luar negeri. Sukses itu macam-macam ya, dan sukses itu menurut saya relatif. Ada yang udah punya rumah aja udah dibilang sukses, ada yang pulang biarpun enggak finish tapi masih utuh keluarganya itu juga termasuk sukses. Terus macam-macam lah, sukses itu relatif menurut. Nah, di sini sukses yang saya maksud adalah sukses dalam bekerja ya guys, bekerja sampai finish biar kalian itu bisa menghasilkan uang seperti yang kalian inginkan. Oke, langsung saja. Yang pertama, sukses dalam bekerja di luar negeri itu kalian harus punya niat kerja ya guys. Niat kerja dari awal. Niatnya itu harus bulat. Tekadnya nggak boleh setengah, nggak boleh separuh, nggak boleh seperempat, dan nggak boleh ya nggak boleh setengah-setengah. Pokoknya niatnya itu harus bulat, bunderser, nggak boleh putus. Ya, itu salah satu modal utama buat kalian sukses kerjanya ya. Setelah kalian mempunyai niat kerja, kalian itu persiapkan mentalnya ya guys, karena kerja di luar negeri itu membutuhkan mental baja. Kenapa mental itu penting? Karena kalau mental kalian tipis banget, setipis tisu atau apalah yang lainnya, kalian akan cepat-cepat pingin pulang. Di luar negeri itu keras banget, nggak seperti kerja di dalam negeri, biarpun sama-sama ART atau jaga lansia itu beda. Karena dari budayanya, dari lingkungannya, dari sifat karakter orangnya itu beda. Dan yang lebih membedakan lagi dengan pekerjaan pabrik atau yang lainnya nih ya, yang belum pengalaman kerja ART, ini tuh kalian akan 24 jam nonstop ikut majikan. Semisal majikan tengah malam manggil apa atau pasien tengah malam rewel gimana kalian harus standby. Nggak boleh kalian ngantuk, nggak boleh ngantuk ya boleh, tapi kalian harus ada tanggung jawabnya. Karena kalian bekerja ikut majikan ya, tinggalnya juga di rumah majikan, oke? Jadi mental itu harus siap. Nanti kalian juga di sana akan dimarahi, dicaci, dimaki, bahkan banyak yang lebih apa ya, yang lebih miris lah, tapi kalian harus benar-benar siap mental. Terus yang ketiga, yaitu jangan baperan ya guys. Setelah mental disiapkan, kalian usahakan diri kalian tuh nggak boleh baperan. Nanti kalau misal dimarahi majikan sedikit kalian nangis, dikatain bodoh lah, dikatain nggak bisa bahasa, dikatain nggak bisa kerja, kalian nangis, kalian sakit hati. Nah, itu akan merusak ya, akan menghalangi kesuksesan kalian. Ya pokoknya kalau kalian udah pengen niat bekerja ke luar negeri, kalian itu harus mengaplikasikan kata-kata Mbak yang udah suwi itu, apa ya, kuping budek, terus ndablek, aja dilebokke ning ati pokoke kabeh. Wis kuwi iki nggak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri dan majikan ya. Jadi kalian di rumah majikan atau kerja di luar negeri itu jangan diambil hati, ya, jangan diambil hati. Misalkan majikan bilang, "Kamu bodoh, kamu apalagi, kamu nggak bisa bahasa, kamu nggak bisa kerja, apa-apa nggak bisa." Nah, majikan yang mempunyai pembantu atau kalian yang baru datang, biasanya yang non akan sering dikatakan atau diperlakukan seperti itu. Ya ini enggak semuanya. Setelah itu, yaitu jangan berekspektasi yang berlebihan. Misalkan ekspektasi yang berlebihan itu majikannya dapatnya baik, terus aku nanti di sana bisa tidur enak, bisa makan kenyang, itu jangan berekspektasi seperti itu. Apa ya, berharap atau berdoa boleh, tapi jangan yang terlalu berasumsi bahwa kehidupan di luar negeri itu enak, enggak. Pikirkan yang yang sekiranya sekiranya apa ya, pikirkan yang buruknya dulu, baru nanti misalkan ada yang baiknya itu kan bisa diterima dengan senang hati atau lapang dada. Kalau misalkan yang buruk-buruk kalian persiapkan atau kalian pikirkan, nanti kalian akan mempunyai
apa ya, mempunyai persiapan nanti harus gimana ketika menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Maksud saya seperti itu. Terus selanjutnya adalah mandiri. Nah, kalian di rumah majikan itu nggak boleh menjagain majikan. Makan dari majikan, sabun dari majikan, itu nggak semuanya seperti itu. Kalian harus mandiri ya guys. Ada juga majikan yang pelit banget, ada juga yang TKW kelaparan, terus ada juga yang rumahnya jauh dari kota. Jadi kalian tuh harus mandiri ya. Nggak boleh jagain majikan. Terus nanti kalian apa ngedown lagi pikirannya, majikanku itu pelit banget, gimana aku mau bisa nabung gini-gini. Ya ngeluh nggak apa-apa, tapi jangan sampai putus semangat ya. Jadi kalian ngeluh dan kalian terima dengan senang hati biar kalian bisa mandiri ya. Misalkan kerja ke luar negeri itu gaji 10 juta, buat beli buat beli apa, buat beli sabun, pokoknya peralatan mandi itu nggak habis kok 10 juta. Jadi kalian masih bisa nabung. Jadi nggak apa-apa ya. Persiapkan aja mental kalian, terus jangan baperan, jangan berekspektasi yang berlebihan, terus mandiri. Nah, setelahnya yaitu percaya diri. Setelah kalian udah mandiri, kalian sampai di majikan, kalian harus kerja dengan percaya diri. Jangan tanggung-tanggung, karena wajah kalian itu bisa dilihat ya guys. Kalau misalkan kita nggak percaya diri, kita takutan, nanti majikan biasanya gampang gimana ya, nanti majikan akan menganggap remeh kalian kalau kalian penakut. Tunjukkan kalau kalian itu bisa kerja, tunjukkan kalau kalian itu mampu bekerja sesuai apa yang ada di kontrak ya guys. Bahkan kalau kalian mau, kalian bisa mengambil hati majikan dengan misalkan kerja yang lebih rajin atau yang yang ramah. Nah, gitu. Pokoknya percaya diri karena di pengalaman kerja kita itu pasti tertulis bahwa kita udah pernah kerja. Raketan atau biarpun pengalaman kerja kita itu ditulis di mana di Indonesia sebagai ART atau apa, yang penting kita itu di biodata kita itu udah ada pengalaman. Jadi jangan minder ya, pokoknya percaya diri. Kalian bisa kerja, misalkan kalian enggak tahu, kalian bisa tanya kepada majikan langsung. Kalau kalian takut ya bisa tanya ke teman dulu lewat chat atau WA kan bisa ya. Karena kebanyakan pekerja sekarang itu bukan bebas tapi boleh pegang HP. Jadi nggak usah takut, pokoknya percaya diri aja dan baca bismillah, jangan lupa niatnya itu harus yang positif, jangan niat kerja tapi pengen hura-hura atau pengen apa, itu niatnya udah salah. Jadi niatnya diluruskan dulu ya. Nah, setelah percaya diri, yang ke berapa ini? Pokoknya seterusnya yang ke-8 ya. Yang ke-8 yaitu jangan nangis berkepanjangan. Jangan nangis berkepanjangan. Maksudnya gimana sih jangan nangis berkepanjangan? Kerja ke luar negeri itu tangisan itu tidak akan luput dari keseharian kita karena kita harus nahan rindu, nahan gimana beratnya adaptasi, nahan perlakuan majikan, nahan pekerjaan nggak sesuai, itu pasti kita tuh akan nangis. Manusiawi ya, nangis itu nggak boleh disalahkan. Tapi saran saya, kalian itu jangan nangis yang berterusan. Setiap hari nangis boleh, setiap hari nangis, tapi jangan yang lama banget, itu jangan. Karena kalau nangis itu kalian akan meratapi atau kalian tuh akan memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Jadi kalian tuh nggak akan maju. Kalau kalian nangis terus, kalian nggak akan maju, nggak akan kerja. Jadi nangis itu butuh juga buat meringankan beban pikiran, tapi jangan sampai berkepanjangan. Yang penting kalian tuh kerja dengan ikhlas, kerja dengan senang hati, kerja dengan percaya diri. Selama majikan tidak main tangan, itu akan baik-baik saja ya. Terus selama tidur kalian dan istirahat kalian juga cukup, pertahankan saja pekerjaan kalian. Insya Allah akan ada jalan, sedikit demi sedikit Allah akan memberi jalan atau memberi keringanan ya. Jangan lupa berdoa juga. Jangan pinjamkan identitas kalian kepada teman, entah itu paspor atau KTP Taiwan atau Hong Kong ya, jangan pinjamkan. Karena identitas kalian itu bisa dijadikan bukti pinjaman. Semisal kalian punya teman yang nakal, nah kalian yang akan dikejar oleh bank itu karena identitas kalian yang dijadikan sebagai bukti ya. Jangan bersangkutan dengan hutang. Nah, ini juga berkesinambungan ya. Pokoknya hutang, jangan hutang di luar negeri. Hutang yang menyangkut dengan bank itu jangan. Jika nggak suka, nggak di Taiwan, nggak di Hong Kong, di luar negeri itu nggak suka.
ART-nya itu mempunyai hutang bank itu nggak suka. Terus yaitu turunkan ego ya guys. Setelah kalian di rumah majikan, kalian harus menurunkan ego. Kalian harus sadar diri kalau kalian bekerja di luar negeri itu sebagai pembantu. Misalkan kalian disuruh disuruh apa ya, lagi makan kok disuruh ambil ini, ambil itu, ya nggak apa-apa, namanya juga kalian kan kerja ya, kerja sebagai pembantu ya seperti itu. Selama majikan tidak main tangan dan tidak melakukan pelecehan, insya Allah akan baik-baik saja. Kalau udah melakukan dua hal itu, pelecehan ataupun main tangan, kalian bisa laporkan ke tempat pengaduan setempat dan kalian bisa pindah majikan. Terus yang terakhir adalah sabar. Sabar itu penting banget. Pokoknya semua kunci dari permasalahan itu sabar. Karena apa? Permasalahan itu akan lewat seiring waktu berjalan. Jika kalian sabar, waktu itu akan berjalan kok. Waktu itu enggak berhenti di tempat itu enggak. Waktu itu setiap hari, setiap detik, setiap secondnya itu berjalan. Jadi kalian harus sabar, ya, karena sabar itu akan membuahkan hasil yang insya Allah sesuai keinginan kalian ya. Pokoknya sabar biarpun biasanya masa-masa potongan itu waktunya berjalan sangat lama. Itu nggak apa-apa, nanti kalau udah selesai potongan kalian akan ngunduh guys, akan ngunduh hasilnya. Kalian akan merasakan hasil jerih payah kalian. Kalian akan merasakan gajian full, kalian bisa beli ini, bisa beli itu, bisa membahagiakan orang tua, bisa nyukupi anak. Jadi selama masa potongan itu adalah hal-hal yang terberat buat kalian ya. Itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Like, komen, dan share ya bila informasi yang saya sampaikan ini penting. Ini ada versi saya sendiri, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.